Bangsa barbar menyerbu istana, cepat lari. Permaisuri, kusini. Saat hamil 6 bulan, teman masa kecil suamiku, Lu Xiao, membawa bangsa barbar masuk ke istana, ingin membunuhku dalam kekacauan. Aku tidak memanggil pengawal rahasia yang ditinggalkan Lu Xiao, tapi membawa permaisuri dan selir-selir, bersembunyi di paviliun samping menunggu pasukan penjaga istana menyelamatkan. Xingju, terima kasih. Tanpamu, mungkin aku tidak akan selamat hari ini. Tapi, bagaimana kamu tahu? Bangsa barbar akan membakar istana hari ini. Karena di kehidupan sebelumnya, bangsa barbar juga pernah menyerbu istana dan membakarnya. Lu Xiao mengikuti sinyal yang ditinggalkan pengawal rahasia, dan menyelamatkanku, tapi teman masa kecilnya, Mu Xinyao, diculik oleh bangsa barbar dan diperkosa sampai mati. Lu Xiao menghiburku dengan lembut, mengatakan ini bukan salahku. Dia membawaku ke villa pemandian air panas untuk melahirkan, tapi di hari persalinanku, dia membawa 10 budak bangsa barbar yang bau masuk ke kamar. Lu Xiao, kumohon lepaskan anak kita. Aku benar-benar tidak tahu tentang bangsa barbar, aku juga tidak tahu. Xinyao akan mati. Kumohon, Lu Xiao, kumohon. Wanita ini. Kalau bukan karena kamu membiarkan bangsa barbar masuk istana, Xinyao tidak akan mati. Kamu ini wanita beracun. Aku hampir tertipu olehmu. Kamu suka sekali bergaul dengan bangsa barbar, ya? Maka aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya bangsa barbar. Jangan! Ayo si cantik. Jangan mendekat. Lu Xiao, aku tidak melakukannya, Lu Xiao. Mengapa kamu tidak mau percaya padaku? Jika ada kehidupan berikutnya, aku akan membuktikan padamu. Di kehidupan sebelumnya, aku pergi bersama pengawal rahasia Lu Xiao. Sehingga Mu Xinyao diculik oleh bangsa barbar, diperkosa sampai mati, membuat Lu Xiao salah paham padaku. Di kehidupan ini, aku sudah mengubah pilihan itu. Mu Xinyao tidak akan mati. Dan Lu Xiao seharusnya tidak akan salah paham padaku lagi. Sekarang tinggal menunggu Lu Xiao datang menyelamatkanku. Han Er, di kehidupan ini, ibu pasti akan melindungimu. Jenderal, istri seharusnya pergi ke arah sini. Lu Xiao, Xinyao terluka, jangan pedulikan wanita beracun itu. kenapa? Di kehidupan ini aku jelas-jelas tidak. Ikuti pengawal rahasia Lu Xiao. Mu Xinyao tetap terluka. Lu Xiao. Jenderal, itu sinyal kembang api, pasti nyonya ada di sini. Hanya akting, jangan pedulikan dia. Pergi. Kenapa bisa seperti ini? Padahal aku sudah mengubah pilihan di kehidupan sebelumnya. Kenapa Lu Xiao masih salah paham padaku? Jenderal Lu, apakah Jenderal Lu sudah datang? Nyonya, SST. Mereka ada di sana. Mereka semua ada di sini. Wanita bermarga Mu itu, ternyata tidak menipu kita. Istri jenderal pemberani ini, juga bersembunyi di sini. Mu Xinyao memberitahu mereka bahwa aku ada di sini. Lihatlah wanita-wanita ini, semuanya adalah wanita kekaisaran. Semuanya cantik, saatnya giliran kita. Nikmati dengan baik. Jangan mendekat. Mengeluarkan pisau. Mereka hanya 2 orang, bagaimana kita bisa memotong mereka menjadi bubur? Ya, dengarkan Xingju, cepat. Berjuang melawan mereka.
Xingju, tidak apa-apa sekarang. Nyonya, hati-hati. Mati kau. Aku membunuh orang. Xingju, Xingju. Ibu banyak mengeluarkan darah. Xingju, anakmu. Jenderal terlambat menyelamatkan. Mohon maaf Nyonya Permaisuri. Di mana Jenderal Lu? Nonamu terluka. Jenderal membawanya kembali untuk berobat ke tabib. Baik sekali kau Lu Xiao, tidak menyelamatkan istrimu sendiri. Mencari wanita lain, setelah keluar dari sini. Aku pasti akan membuatnya menyesal. Nyonya, waktu mendesak, kita harus segera pergi. Jenderal tahu jalan rahasia. Nyonya-nyonya ikut saya. Wakil Jenderal Lin, ini tidak bisa. Terlalu banyak orang, kita tidak bisa menerobos keluar. Begini, kau pergi menyalakan sinyal kembang api. Suruh Lu Xiao segera membawa orang ke sini. Ya. Lu Xiao benar-benar ahli dalam mengatur pasukan. Jenderal pergi menemui kaisar. Mungkin situasi pertempuran di sana sangat sengit. Jenderal. Ada apa, Jenderal? Sepertinya aku mendengar suara Wakil Jenderal Lin. Hanya Wakil Jenderal Lin yang baik hati, masih percaya pada omong kosong Nyonya. Pasti Nyonya pura-pura terluka lagi, memaksanya memanggilmu. Kok Xiao. Lukaku sangat sakit. Aku akan membawamu kembali untuk diobati. Sialan Lu Xiao, berani mengabaikanku. Mereka ada di sini, kejar mereka. Nyonya, hati-hati. Wakil Jenderal Lin, cepat bawa Nyonya pergi, aku yang akan menangani ini. Tidak bisa, Xingju, bagaimana denganmu jika kami pergi? Jangan pedulikan aku, cepat pergi. Tiai, Pergi! Nyonya, tahanlah. Aku akan segera memanggil Jenderal Lu untuk menyelamatkanmu. Han Er, tahanlah, ibu pasti akan menyelamatkanmu. Lu Xiao. Lu Xiao, akhirnya kau datang. Cepat selamatkan anak kita. Wan Xingxiu, bukankah aku sudah mengirim orang untuk mencarimu? Kenapa kau sampai seperti ini? Begitu terpuruk. benar, kakak. Jenderal Lin tadi masih bersamamu. Dan memanggilmu, kenapa sekarang dia tidak ada? Kakak, jangan-jangan kau sengaja membuat Jenderal Lin celaka untuk mendapat simpati. Kau tega melakukan hal kejam seperti ini hanya untuk berpura-pura? Wanita jahat ini sudah membawa suku barbar ke istana untuk merebut perhatian. Bahkan sampai membunuh Wakil Jenderal Lin. Kalau bukan karena Jenderal, aku akan membunuhnya untuk membalas dendam Wakil Jenderal Lin. Aku tidak melakukannya. Masih tidak mau mengaku? Lu Xiao, kumohon. Selamatkan Han Er, selamatkan dia. Masih ingin menggunakan anak untuk mengancam Jenderal, wanita jahat sepertimu. Anak haram yang kau lahirkan. Siapa yang mau? Kenapa? Seumur hidup ini, aku sudah tidak bersaing dengan Mu Xinyao. Kau masih tidak mau membiarkanku. Kakak Xiao, sepertinya kakak salah paham padaku. Wan Xingxiu. Berpura-pura tidak akan ada gunanya. Makalah ini. Maken. Menjaga kehamilan. Setelah kamu melahirkan anak, kita akan berpisah. Xingxiu.
Menurut tabib kerajaan. Kamu hamil. Benarkah? Sangat bagus, sangat bagus. Sangat bagus, aku Luciao punya anak. Aku akan mengadakan pesta selama 3 hari 3 malam. Aku akan memberitahu seluruh kota. Aku Luciao punya anak. Bagaimana kalau kita memberi nama untuk anak kita? Namanya. Heiner. Han yang luas seperti laut, Xingju. Anak kita akan bernama Han Er. Baik. Luciao. Nama Han Er masih kamu yang memberi. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Jangan sebut nama Han Er. Han Er punya ibu seperti kamu. Adalah aib baginya. Luciao. Aku benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Aku mohon padamu. Mohon selamatkan Han Er. Luciao. Yang kamu makan adalah obat penggugur kandungan. Xingju, kamu banggan. Xingju, maafkan aku, orang yang aku kirim tidak bisa menyelamatkan. Menyelamatkan anakmu. Dengan obat penggugur kandungan Xiniao itu, bagaimana mungkin anak bisa diselamatkan? Bukan salah nyonya. Ini kesalahanku, tidak bisa melindungi Han Er. Xingju, kamu mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan selir dan pangeran. Berkat besar untuk kerajaan. Ada yang kamu inginkan? Wanita dari keluarga Mu itu, aku bisa membantumu. Nyonya, aku ingin surat perceraian. APA? Kamu ingin bercerai? Ya, aku akan bercerai dengan Luciao dan berpisah. Baik. Biarlah aku yang urus ini. Kamu tinggal di sini dan sembuh dengan baik. Kenapa tidak ada tanda-tanda sama sekali? Dokter bilang baru bisa dengar detak jantung setelah 5 bulan. Sekarang masih terlalu awal. Kalau begitu aku akan menunggu sampai 6 bulan. Aku akan pulang dari kamp militer setiap hari untuk menemuimu. Aku ingin dia cepat mengenal aku sebagai ayahnya. Kamp militer berjarak 20 li dari sini. Kamu bolak-balik setiap hari, tidak capek? Aku pulang untuk menemuimu dan anak kita. Sama sekali tidak capek. 5 tahun hubungan suami istri di matamu. Akhirnya tidak sebanding dengan teman masa kecil. Nyonya, dokter kerajaan bilang kamu. Nyonya, maafkan aku. Saya akan segera meminta jenderal datang ke istana untuk menjemput Anda. Jenderal Lu ini benar-benar mencintai istrinya. Baru saja meredakan pemberontakan, langsung membawa pasukan pribadinya ke kota. Mencari dokter dari rumah ke rumah. Katanya, bahkan obat yang diberikan oleh kaisar pun tidak mau digunakan. Semua diberikan kepada istrinya. Nyonya. Bagaimana dengan jenderal? Tidak ada kabar. Dia sibuk merawat Mu Xiniao. Mana ada waktu untuk memikirkan aku? Nyonya, jangan berpikir seperti itu. Pasti masih ada tempat untuk Anda di hati jenderal. Kakak Xiao, aku dengar kakak juga sakit. Beristirahat di istana Permaisuri. Kamu tidak mau menjemputnya pulang? Tiap Hanses sakit? Dia membunuh wakil jenderal Lin, masih berani minta aku menjemputnya pulang. Kakak Xiao. Dia tetap istri sahmu. Lebih baik kamu menjemputnya pulang. Xiniao, kamu masih membelanya. Padahal dia yang cemburu dan menarik suku barbar, sampai membuatmu seperti ini.
Kalau dia tidak mengakui kesalahan, aku tidak akan menjemputnya pulang. Baiklah. Wan Xingzhu, kakak Lu Xiao salah paham padamu. Lihat saja bagaimana kamu bisa kembali ke kediaman jenderal kali ini. Lapor Jenderal, Liu Gonggong dari sisi permaisuri datang. Liu Gonggong. Jenderal Lu Xiao, dengarkan perintah. Permaisuri memerintahkan Jenderal Lu untuk segera masuk ke istri untuk menjemput istrinya. Ruan Xingju kembali ke rumah, rawatlah dengan baik. Jangan sampai ada kesalahan. Hamba menerima perintah. Jenderal Lu, Anda adalah komandan pasukan. Bagaimana bisa melakukan hal yang begitu kontroversial? Bagaimana bisa menanggung malu ini? Wanita beracun ini, dia malah mengadu domba di depan permaisuri. Bawa wanita beracun itu kembali untukku. Pergi ya. Wan Xingzhu yang terketak. Kau malah meminta bantuan permaisuri sebagai pelindungmu. Tunggu saja. Aku pasti akan mengusirmu dari kediaman jenderal. Nyonya. Jenderal mengirim orang untuk menjemputmu. Nyonya, jenderal begitu sibuk sampai tidak sempat menyentuh tanah. Kau malah mengadu domba di depan permaisuri. Utusan istri marah kepada jenderal. Kalau bukan karena jenderal masih ingat kasih sayang lama, pasti sudah memberikan surat cerai. Dan mengusir wanita beracun seperti dirimu. Sayang sekali Letnan Lin. Letnan Lin, kenapa kau di sini? Di mana lagi aku bisa berada? Cepat antarkan Nyonya kembali dengan baik. Dokter istri berpesan, Nyonya tidak boleh kedinginan. Tapi Nona Mu bilang, kau dibunuh oleh Nyonya. Omong kosong, kalau bukan karena Nyonya menyelamatkanku, aku pasti sudah mati. Jadi ini alasannya kalian beberapa hari tidak menjemput Nyonya. Jenderal benar-benar bodoh. Aku salah paham terhadap Nyonya. Nyonya, Nyonya. Maafkan hamba, Nyonya, hamba termakan fitnah. Salah sangka terhadap Nyonya. Bangunlah, kalau bukan karena diamnya Lu Xiao. Kalian tidak akan berani bersikap kasar padaku. Pada akhirnya, posisiku di hatinya tidak bisa menandingi Mu Xin Yao. Nyonya. Ayo, kembali ke rumah. Kamu antarkan Nyonya dengan baik, aku akan menyelidiki dulu. Lihat siapa sebenarnya yang membuat rumor di belakang layar. Ya, Ongkat Tandu. Hamba pamit. Pergi. Lepaskan. Berhenti, Jenderal memerintahkan, tandu ini hanya boleh masuk dari pintu belakang. Kamu Hila? Yang duduk di dalam ini adalah Nyonya. Kami hanya mendengarkan perintah Jenderal, kalian. Baik, saya akan memanggil Jenderal sekarang. Tidak perlu memanggil. Ruan Xingju, saya sudah baik hati membiarkanmu pergi. Kamu malah pergi melapor ke permaisuri. Ruan Xingju, kamu membawa suku barbar ke istana, menyebabkan kehancuran. Membunuh wakil Jenderal Lin, belum cukupkah? Jenderal, bukan seperti itu. Nyonya, minggir. Kamu juga terhipnotis olehnya? Kamu masih membelanya? Jenderal, tabib mengatakan. Kakak Xiao, pasukan Yulin baru saja masuk. Mau menangkapku. Bahkan memfitnah Xinyao. Membiarkan pasukan Yulin menangkapnya, kamu benar-benar tidak ingin hidup. Pergi, kamu pergi bilang ke pasukan Yulin, semuanya adalah fitnahmu. Tidak ada hubungannya dengan Xinyao, kalau tidak, anakmu jangan harap bisa selamat. Pergi, pergi, pergi.
Jenderal, Jenderal, hentikan, Jenderal. Pergi. Dia adalah dalang pemberontak yang kalian cari. Borgougia. Wanita ular berbisa, apa yang kamu pura-pura? Nyonya, Siapa sebenarnya dia? Bukan, saya benar-benar tidak. Dia adalah wanita berdosa yang membawa suku barbar ke istana. Pergi dengan baik-baik menggantikan Xinyao di penjara. Kalau tidak, saya akan menggugurkan anak dalam kandunganmu. Kamu tahu tidak, anak kita sudah. Bawa dia pergi. Jenderal, Anda benar-benar salah paham pada Nyonya. Jenderal. mohon Jenderal membela anak saya. Nyonya, jangan seperti ini, Jenderal pasti akan memberikan keadilan untuk kalian. Jenderal, Saya minta maaf pada Wakil Jenderal Lin. Saya pasti akan memberikan penjelasan pada kalian. Kok Xiao. Tuan, perjalanan jauh, kakak saya tidak enak badan. Bisakah borgolnya dilepas dulu? Buka. Tak disangka Lu Xiao begitu setia. Sampai sekarang masih melindungimu. MU Xinyao. Langit punya mata. Bukan tidak ada balasan, waktunya belum tiba. Kamu, Jenderal. Aku tahu kamu dan Wakil Jenderal Lin sangat dekat. Aku pasti tidak akan memaafkannya. Bukan begitu, Jenderal. Wakil Jenderal Lin, dia sama sekali tidak ada apa-apa. Dia tidak punya. Kakak. Aku hanya ingin membantumu memakai mantel. Kenapa kamu masih menyembunyikan tusuk konde untuk menyakitiku? Wanita berdosa, kamu masih berani berbuat semaumu di sini. Kok Xiao. Kalau saja aku tidak menghindar tadi, tusuk konde itu sudah menusuk dadaku. Kamu selalu membela wanita jahat ini, aku sedikit tersakiti tidak apa-apa. Hanya kasihan Wakil Jenderal Lin yang gagah berani seumur hidup. Wanita inilah yang membunuh anakku. Kembalikan anakku. Berhenti, cepat berhenti. Jangan bertengkar lagi, dengarkan aku. Kamu juga kaki tangan, pergi dari sini. Nyonya. Xingxiu. Menurut tabib, kamu sedang hamil. Benarkah? Bagus sekali. Bagus sekali, aku Lu Xiao punya anak. Aku akan mengadakan pesta selama 3 hari 3 malam. Aku akan memberitahu seluruh kota. Aku Lu Xiao punya anak. Kamu tidak pantas memakai baju sebaik ini. Aku akan mencopot bajumu agar kamu tidak menyakiti orang lain. Heiner. Han yang luas seperti lautan. Xingxiu. Anak kita akan kita namai Han Er. Baik. Kalau begitu, aku akan menunggu sampai 6 bulan lagi dari camp militer. Aku akan pulang setiap hari untuk menemuimu. Aku ingin dia cepat mengenal aku sebagai ayahnya. Camp militer berjarak 20 li dari rumah. Kamu bolak-balik setiap hari tidak capek? Aku pulang untuk menemuimu dan anak kita. Sama sekali tidak capek. Xian Yao. Siapa yang membuatmu seperti ini? Wan Xingxiu. Kenapa kamu melakukan ini? Kembalikan nyawa anakku.
Wan Xingxiu. Anakmu mana? Pergi sana. Xingxiu. Bukannya sudah kuberi obat penguat kandungan. Anakmu mana? Jangan kakak sudah diambil suku barber. Tidak mungkin. Kenapa tidak bilang dari awal? Jenderal Lu, tadi kau kasih aku kesempatan bicara. Aku. Kakak Xiao. Jangan terpengaruh olehnya. Pasti kakak tahu dosanya besar. Jadi dia menggugurkan anaknya untuk dapat simpati. Kasihan jenazah Wakil Jenderal Lin. Jangan terus mengutuk wakil jenderal kami. Wakil Jenderal Lin sekarang baik-baik saja di istana. Apa katamu? Kamu serius? Anakku benar-benar masih hidup. Benar, aku baru saja dari istana. Masa aku bohong? Masih hidup, masih hidup. Tidak. Aku juga tidak mengirim orang ke rumahmu untuk memberi kabar duka. Kenapa kalian bisa sampai sini? Kakak Xiao, syukurlah ini hanya salah paham. Masih ada petugas pengawal kerajaan di sana. Kakak. Akhirnya, banyak orang mati di istana. Kamu juga harus menebus dosamu. Pergi sana. Kakak, aku cuma mau membantumu berdiri. Kenapa kamu memukulku? Xingxiu. Cepat minta maaf pada Xinyao. Lu Xiao. Dulu, kamu tidak pernah menyalahkanku tanpa alasan. Coba pikir baik-baik. Sejak kapan kamu mulai tidak bisa membedakan benar salah? Aku. Bawa aku pergi. Apakah kamu benar-benar MU Xinyao? Kami diperintahkan untuk menangkap MU Xinyao. Yendrol. Waktu aku ke istana, tabib bilang nyonya tidak tahan dingin. Harus istirahat total. Bagaimanapun, biarkan dia pergi dulu. Biarkan dia memulihkan kesehatannya dulu. Tuan, tentang kekacauan di istana oleh suku barbar. Ah, Ada apa? Dadaku sakit sekali. Apakah lukanya terbuka lagi? Aku akan membawamu kembali ke kediaman untuk diperiksa. Ayo pergi. Ada APA? Baru saja tidak sengaja tertusuk jarum. Biarkan pelayan yang mengerjakan hal-hal ini. Kamu menikah ke kediaman jenderal untuk menikmati kemewahan. Pukin antak menjahit. Tidak apa-apa, aku hanya berpikir. Untuk menjahit pakaian untuk Han Er sendiri. Lu Xiao. Di kehidupan sebelumnya, aku pikir kamu masih mengingat persahabatan masa muda kita. Tidak tega melihat adik teman sekampung mati tragis. Itu sebabnya kamu membenciku karena cinta. Tidak menyangka. Rasa sakit dan kegilaanmu semuanya karena cinta yang tidak terbalas. Lucunya, sampai saat menjelang kematianku, aku masih bodoh mempercayai sumpahmu. Pada akhirnya, kamu yang mengkhianatiku. Nyonya, tunggu sampai Letnan Lin kembali. Setelah jenderal mengetahui kebenarannya, pasti akan menjemputmu kembali. Ayo kita pergi. Ayo. Xingxiu. Tunggu aku sebentar. Besok aku akan memohon kepada Kaisar untuk menjemputmu keluar. Lu Xiao, tidak akan menunggumu lagi. Han Er sudah meninggal, aku dan kediaman jenderal. Satu-satunya ikatan pun sudah hilang. Setelah perintah perceraian yang dijanjikan Ratu turun, aku akan pergi jauh. Xingzhu.
Tidak apa-apa. Aku benar-benar tidak menyangka. Sudah mengeluarkan perintah untuk menegur Lu Xiao. Dia masih tetap tidak tahu diri. Xingju, tenang saja. Aku pasti akan menjelaskan kepada Kaisar dan menghukumnya dengan baik. Yang mulia ratu, tidak perlu. Lu Xiao telah menyelamatkan Kaisar saat kekacauan di istana. Jika Anda memohon kepada Kaisar untuk menghukumnya sekarang, juga akan membuat Kaisar dalam kesulitan. Aku hanya memohon satu surat perceraian. Mulai sekarang dan seterusnya. Aku dan Lu Xiao tak akan bertemu lagi dimanapun. Aku minta maaf atas kebaikanmu menyelamatkanku. Aku akan memohon kepada Kaisar untuk mengangkatmu sebagai adik angkatku, sehingga mulai sekarang, tidak ada yang berani menyakitimu lagi. Terima kasih, Permaisuri. Kabarnya, Nona Emu sedang sakit dan terbaring di tempat tidur. Jenderal Lu setiap hari menjaga di sampingnya. Sepertinya dia sudah melupakan Nyonya Lu. Lelaki ini, benar-benar tidak ada yang baik. Dulu dia begitu baik pada Nyonya Lu, sekarang bahkan tidak menanyakan kabarnya. Begitulah. Ah Xiao, lihatlah layang-layangku. Tinggi bukan? Tinggi. Lebih tinggi lagi. Nyonya Lu, ini barang yang dikirim Jenderal Lu ke penjara. Permaisuri menyuruhku untuk memberikannya padamu. Apa gunanya hanya mengirim barang? Sudah berhari-hari, dia tidak pernah datang menjenguk. Oh ya, Xingsu. Sepertinya aku belum pernah melihatmu memakai baju merah. Aku tidak suka memakai warna merah. Baiklah, mulai sekarang, di kediaman jenderal ini, tidak akan ada lagi warna merah. Aku tidak membutuhkannya, bawa dan bakar saja. Baik. Xingju. Ini surat cerai dari Kaisar untukmu. Kapanpun kamu mau, kamu bisa bercerai dengan Lu Xiao. Terima kasih, Permaisuri. Xingju. Aku sudah mendengar semuanya. Permaisuri, orang ini benar-benar licik. Setelah semua ini selesai, aku pasti akan membuatnya menyesal. Tidak perlu. Aku sudah tidak peduli lagi. Xingju, masalah suku barbar yang masuk ke istana ini terlalu besar, tidak hanya banyak korban jiwa, tetapi juga sangat merusak wajah kerajaan. Kaisar sibuk sepanjang hari, tidak sempat memikirkan urusan rumah tangga ini. Ketika pasukan pengawal pergi menangkap Mu Xiniao, mereka hanya mendapatkan 1-2 pengakuan. Sekarang Lu Xiao bersikeras bahwa mereka tidak memiliki bukti, dan tidak mengizinkan mereka masuk ke kediaman jenderal. Jadi, tuduhan terhadapmu belum bisa dibersihkan. Xingju, jangan salahkan Kaisar. Tidak, Permaisuri. Kaisar juga memiliki kesulitannya sendiri. Lagi pula, sampai saat ini, aku sudah tidak peduli dengan nama baikku. Kamu benar-benar yakin untuk bercerai dengannya? Ya, aku sudah memutuskan. Lebih baik berpisah daripada terus berantakan dengan seseorang yang tidak mencintaimu. Lebih baik pergi dan saling melepaskan. Permaisuri, Jenderal Lu mengirim surat untuk Nyonya Lu. Surat apa? Serahkan ke sini. Ini memang untukmu. Kamu pikir apakah dia sudah sadar? Dan kembali menjemputmu? Sepertinya tidak. Xingju, asal kamu mengaku bahwa kamu hanya melakukan hal bodoh karena kebodohan, aku akan memohon kepada Kaisar untuk menyelamatkan nyawamu. Lu Xiao ini benar-benar keterlaluan. Apakah di hatinya hanya ada Mu Xiniao saja? Hamba juga mendengar kediaman jenderal mengeluarkan hadiah sebesar 10.000 emas untuk mencari tabib terkenal untuk mengobati Nona Mu. Tabib terkenal? Kirim tabib paling berpengalaman di istana.
Bersama dengan surat perceraian ini ke kediaman jenderal. Aku ingin melihat apakah hati Lu Xiao benar-benar terbuat dari batu. Ayo, minum obatnya. Kak Xiao, obat ini pahit sekali. Aku tidak mau minum. Baiklah, kalau kamu minum obat, aku akan ajak kamu main layang-layang. Layang-layang? Di musim dingin seperti ini, mana ada layang-layang? Di halaman Kak Xingju ada. Kalau kamu mau, aku akan mencarikannya untukmu. Kalau Kak Xingju tahu, dia pasti tidak senang, ya? Tidak, karena dia hampir membuatmu dipermalukan oleh suku barbar. Xinyao, tenang saja, kalau kali ini dia tidak menyadari kesalahannya, aku tidak akan memaafkannya. Kak Xiao, kamu baik sekali. Aku jadi tenang. Jenderal, Permaisuri mengirim tabib. Permaisuri benar-benar perhatian. Permaisuri khawatir. Kesehatan Nona MU lemah, sudah lama tidak sembuh. Jadi memerintahkan hamba untuk datang memeriksa. Kak Xiao, aku tidak mau orang lain melihat tubuhku. Nona MU jangan khawatir, hamba akan memeriksa dengan tali. Tidak akan menyentuh Nona MU. Tidak akan menyentuhmu, Jenderal, biarkan tabib memeriksa nonamu. Luka kecil ini sudah 10 hari belum sembuh. Mungkin ada masalah dengan tubuhmu. Kamu, Xinyao, biarkan tabib memeriksamu juga baik. Bagaimana? Nona MU tidak ada masalah kesehatan. Apa katamu? Tidak ada masalah kesehatan. Tidak benar. Nona MU terluka parah. Perlu istirahat beberapa hari, mana mungkin. Saya lihat dia sudah hampir sembuh, diam. Tabib bicara, kamu berani menyela? Terima kasih, Tabib Liu. Saya akan mengirim orang untuk mengantarmu pulang. Hamba pamit. Oja. Ini adalah perintah khusus dari Permaisuri sebelum hamba keluar istana. Untuk membawa maklumat suci ini kepada Anda. Maklumat suci. Ya, sangat penting. Anda harus membukanya sendiri. Membuka sendiri, ya. Baik. Lapor. Jenderal, ada serangan dari suku barbar di gerbang kota. Gubernur memerintahkan untuk segera pergi. Maklumat suci akan saya lihat nanti. Saya akan mengirim orang untuk mengantarmu pulang. Xinyao, kamu istirahat yang baik, nanti saya akan menjengukmu. Kak Xiao, kamu pergi saja. Jangan khawatirkan aku. Pergi, ya. Saya peringatkan kamu. Jangan beritahu siapapun bahwa saya tidak sakit. Kalau tidak, saya akan membuatmu mati tanpa kuburan. Ja. Amba pamit, amba pamit. Wan Xingzhu. Selama Lu Xiao terus salah paham padamu, saya lihat apa yang bisa kamu lakukan untuk bersaing dengan saya. Berita palsu seperti ini, verifikasi dulu sebelum melapor ke saya. Membuat saya sia-sia datang. Ya, bawahan saya salah. Oh ya Jenderal, barang yang diberikan tabib tadi. Tidak dilihat? Hampir saja saya lupa, ambilkan. Oh ya Jenderal, kenapa tiba-tiba? Permaisuri mengirimkan maklumat suci untukmu? Bodoh, masih perlu ditanya? Pasti Kaisar ingin memberikan penghargaan kepada Jenderal kita. Melalui tangan Permaisuri, khusus dikirimkan. Lagi pula, kali ini suku barbar masuk istana, Jenderal kita berjasa melindungi. Tapi bukankah maklumat suci seharusnya dibacakan oleh Kasim di depan? Peduli apa, yang penting ada, Jenderal cepat buka lihat. Biarkan bawahan saya juga ikut merasakan kehormatan. Barang penting seperti ini, seharusnya saya sendiri yang mengambil. Kenapa harus dikirim oleh seorang tabib? Surat cerai. Jenderal, ini surat cerai siapa? Bodoh, pasti dengan suami. Istri Jenderal ingin bercerai denganmu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Xingju bercerai denganku?
Tidak mungkin, tidak mungkin. Mungkinkah dia mengaku bersalah karena takut melibatkan kita? Di mana tabib Liu yang baru saja mengantarkan dekret kerajaan? Dia sudah dikirim kembali ke istana oleh orang yang Anda kirim. Siapkan kuda, aku akan ke istana. Baik. Xingzhu, sudahkah kamu memikirkan kemana akan pergi setelah bercerai? Belum terpikir. Setelah kamu pergi, aku tidak punya siapa-siapa untuk diajak bicara. Yang mulia, Anda masih memiliki pangeran kecil. Benar, aku masih memiliki pangeran, permaisuri. Jenderal Lu dan tabib Liu meminta audiensi. Jenderal Lu sudah berlutut di salju cukup lama. Bukankah hatinya hanya untuk teman masa kecilnya itu? Sekarang setelah menerima surat cerai, kenapa dia datang membuat keributan? Biarkan tabib masuk, Lu Xiao bisa menjawab di luar aula. Baik. Tunggu. Aku akan berbicara langsung. Yang mulia, mohon tarik kembali keputusan Anda. Hamba tidak akan pernah setuju untuk bercerai dengan istri hamba. Seluruh kota tahu bahwa Anda menampung seorang gadis yang belum menikah. Di kediaman jenderal, merawatnya tanpa lelah. Orang-orang bilang istri jenderal akan menjadi istri yang diceraikan, dan Anda sendiri yang memasukkan istri Anda ke penjara. Aku hanya mengabulkan keinginanmu, kenapa kamu tidak senang? Hamba tidak bermaksud demikian. Meskipun istri hamba cemburu dan hampir membahayakan putri keluarga MU, tapi dosanya tidak sampai mati. Bukankah aku dengar dari pengawal istana bahwa di luar kediaman jenderal, putri keluarga MU bilang istri Anda lah yang mengundang suku barbar masuk ke istana. Kalau bukan karena melakukan kejahatan besar, kenapa Anda sendiri memasukkannya ke penjara? Semua ini karena hamba tidak tegas dalam mendidik. Istri hamba hanya sesaat kehilangan akal sehat. Hamba bersedia menukar semua jasa militer hamba untuk menyelamatkan nyawa istri hamba. Lu Xiao, kamu sudah menjadi jenderal besar. Masih rajin mengumpulkan jasa militer untuk apa? Waktu kecil, orang tuaku dibunuh oleh preman. Aku melapor ke pengadilan malah dihukum. Lalu diasingkan ke utara untuk menjadi tentara, semua orang meremehkanku. Sedikit demi sedikit aku meraih prestasi seperti sekarang. Aku Lu Xiao pernah bersumpah, seumur hidupku, aku tidak akan kembali menjadi orang kecil yang diperlakukan semena-mena. Hamba bersedia menggunakan jasa militer untuk menyelamatkan nyawa istri. Kamu menggunakan seluruh reputasimu untuk menyelamatkan nyawaku. Mengapa dari lubuk hatimu, kamu yakin aku bersalah? Membiarkan pasukan pengawal membawaku pergi dan memperlakukanku dengan buruk. Lu Xiao, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Memohon kepada permaisuri untuk mencabut perintahnya. Xingzhu, jika kamu menyesal, Aku tidak menyesal. Jika hari ini, yang bersalah adalah MU Xinyao. Dia juga akan melakukan hal yang sama. Lu Xiao, jika aku memberitahumu, yang bersalah adalah MU Xinyao? Tidak mungkin. Kamu begitu yakin? Hamba tumbuh besar bersama Xinyao. Aku tahu betul seperti apa Xinyao. Di dalam hatiku, aku sangat mengerti. Lalu bagaimana dengan istrimu? Xingzhu telah menikah denganmu selama 5 hingga 10 tahun. Dia tidur bersamamu selama ribuan malam, apakah kamu tidak memiliki sedikit kepercayaan padanya? Xingzhu memiliki sifat curiga. Seringkali cemburu pada Xinyao. Dan selalu merasa iri. Dia akan lakukan apapun untuk menjatuhkan Xinyao. Tidak ada yang aneh dari apa yang dia lakukan. Begitukah cara kamu melihat Xingzhu? Hamba hanya mengatakan yang sebenarnya. Ketika hamba sering tidak di rumah, Xinyao selalu disakiti oleh Xingzhu, hingga luka-luka. Sekarang Xinyao sangat lemah.
Semua ini karena rencana jahat Xingju. Ternyata di hatimu. Aku selalu seperti ini. Baiklah. Bagus sekali dengan mengatakan yang sebenarnya. Lihatlah sendiri, adik kesayanganmu. Apakah dia benar-benar murni dan tidak bisa disakiti? Ini adalah Ini adalah bukti Emu Sinyao. Bekerja sama diam-diam dengan suku barbar masuk ke istana. Adalah Emu Sinyao yang sengaja membocorkan peta pertahanan istana kepada suku barbar, sehingga mereka bisa menembus gerbang istana. Ini adalah Emu Sinyao. Diam-diam mengirim pesan kepada keluarga Wakil Jenderal Lin. Mereka dikirim untuk mengepung Xingju. Kamu penasaran mengapa kamu tidak mengirim pesan? Biarkan mereka lewat. Mengapa mereka masih muncul di depan gerbang kediaman jenderal? Itu karena yang menyuruh mereka ke gerbang kediaman jenderal adalah Emu Sinyao. ini tidak benar. Ini adalah bukti bahwa Emu Sinyao, setelah setengah tahun di kediaman jenderal, berkali-kali bersekongkol dengan pelayan untuk menjebak Xingju. Lu Xiao, kamu benar-benar buta dan bodoh. Terperdaya oleh seorang wanita seperti ini. Bagaimana mungkin Xiniao? Jika itu Xiniao, berarti kehidupan sebelumnya juga salah. Ternyata dia juga terlahir kembali. Dan juga, kamu sendiri yang membunuh anakmu yang masih dalam kandungan. Anak apa? Apa maksudmu? Aku tidak tahu mengapa kamu begitu kejam. Bahkan memberimu sendiri istrimu obat aborsi. Obat aborsi apa? Beberapa hari yang lalu, Nyonya Lu datang ke istri untuk berobat. Aku menemukan sisa obat aborsi dalam tubuh Nyonya Lu. Anak dalam kandungan Nyonya Lu juga keguguran karena obat itu. Tidak. Aku jelas-jelas menghabiskan banyak uang untuk membeli obat pelindung janin dari lembah obat. Jenderal Lu, jika kamu tidak percaya pada keahlianku, kamu bisa tidak mendengarkan. Tapi ada satu hal yang harus aku katakan padamu. Nona Mu tidak sakit. Aku bersumpah dengan keahlian keluarga turun-temurun, 2 kalimat yang kuucapkan. Tidak ada sedikit pun kebohongan. Aku sendiri yang membunuh anakku. Tidak mungkin, ini tidak benar. Aku sendiri yang membunuh anakku. Tuan Lu, aku bilang kamu buta dan bodoh. Benar-benar tidak salah sedikit pun. Baiklah, panggil orang. Bawa Tuan Lu kembali ke kediaman jenderal, biarkan dia sadar. Tidak, aku ingin bertemu Xingju. Aku harus bertemu Xingju, minggir. Aku ingin bertemu Xingju. Xingju. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Maafkan aku sekali lagi, baik? Aku bisa menebus segalanya untukmu, Xingju. Permaisuri, tolong, bisakah kamu membantuku? Lu Xiao, kamu ingat apa yang kukatakan padamu sebelum aku meninggal di kehidupan sebelumnya? Kamu pulang dan pikirkan baik-baik. Buang Lu Xiao kembali. Kapan dia sadar? Kapan dia bisa kembali? Baik, Xingju. Lu Xiao, kumohon, lepaskan anak kita. Aku benar-benar tidak tahu tentang urusan suku barbar, aku tidak tahu. Xiniao akan mati. Kumohon, Lu Xiao, kumohon. Kamu wanita jahat. Kalau bukan karena kamu membiarkan suku barbar masuk ke istana, Xiniao tidak akan mati. Kamu wanita beracun seperti ular. Bahkan aku hampir tertipu olehmu. Bukankah kamu sangat suka bergaul dengan suku barbar? Baiklah, aku akan membuatmu merasakan rasanya suku barbar. Jangan.
Ayo si cantik. Jangan mendekat. Salah, semuanya salah. Kamu bilang, Han-er akan suka pola ini? Kamu bodoh. Anak masih kecil, apapun yang kamu lakukan dia akan suka. Anak. Xingxiu. Lu Xiao. Selamatkan Han-er, kumohon. Masih ingin menggunakan anak untuk mengancam jenderal, wanita beracun sepertimu. Siapa yang berani mengambil anak haram yang kamu lahirkan? Xingxiu. Maafkan aku. Lu Xiao. Kamu masih ingat apa yang aku katakan padamu sebelum aku meninggal di kehidupan sebelumnya? Kamu pulang dan pikirkan baik-baik. Apa yang kamu katakan? Apa sebenarnya yang kamu katakan? Mulai sekarang, selatan dan utara. Hidup dan mati tidak akan bertemu lagi. Ternyata seperti ini. Tidak heran di kehidupan sebelumnya mati tidak tenang. Ternyata semuanya salah. Jenderal. Jenderal. Kenapa kamu berbaring di sini, Jenderal? Bangun. Kakak Xiao, kamu banggan. Pergi. Kakak Xiao, kenapa kamu? Diam. Jangan panggil aku seperti itu. Kamu wanita beracun yang licik. Kalau bukan karena kamu diam-diam bersekongkol dengan suku barbar, membawa suku barbar masuk ke istana, aku tidak akan salah paham dengan Xingju. Kakak Xiao, apa yang dimaksud dengan diam-diam bersekongkol? Kenapa aku tidak mengerti? Masih berkilah saja. Dokter istana benar. Penyakitmu cuma pura-pura. Bagaimana mungkin terbaring sakit begitu lama, tiba-tiba segar bugar seperti ini? Aku. Hei, bawa orang ini keluar. Bawa dia ke penjara. Buat dia mengakui semua kejahatan yang dia lakukan. Terhadap Xingju, sedikit demi sedikit. Kalau dia tidak mau mengaku, kulitnya akan dikupas lapis demi lapis. Ya. Kakak Xiao, kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Jangan sentuh aku, Kakak Xiao.
Yenderol. Seladaiki. Masuknya suku barbar ke istana. Aku ingin tahu semua kebenarannya. Jenderal, apakah istrimu yang menghasutmu lagi? Nona Mu cantik dan baik hati, mana mungkin melakukan hal seperti ini? Benar, meskipun tidak menikah denganmu. Nona Mu masih sangat peduli pada kita. Dia sering mengirim pasokan ke barak tentara. Apa? Mengirim pasokan? Iya, setiap kali salju turun. Dia selalu mengirim mantel tebal ke barak tentara. Dan saat tahun baru atau hari raya, dia juga memberikan bahan makanan dan obat-obatan kepada para prajurit. Sedang apa? Lu Xiao, aku sudah menyiapkan bahan makanan dan selimut. Untuk musim dingin bagi para prajurit. Kamu yang angkat ya, aku perempuan dalam rumah. Tidak terlalu pantas muncul di depan umum. Baik, aku akan bantu mengatakannya. Kakak Xiao. Apa yang kamu pegang itu? Oh, ini pakaian hangat dan obat-obatan yang Xingju siapkan. Untuk prajurit di garis depan. Kebetulan aku tidak ada kerjaan. Mau aku antar ke barak? Kamu, Jenderal. Ada urusan penting di istana yang memanggilmu. Kalau begitu, maaf merepotkanmu. Tidak apa-apa. Ya. Baiklah, Mu Xine Yao. Semua ini sebenarnya disiapkan oleh Xingju. Tapi kamu malah mengakuinya sebagai hasil karyamu. Kamu benar-benar Mu Xinyao. Selama ini, semua hal ini ternyata adalah masih ada berapa banyak yang tidak aku ketahui. Aku menyuruh kalian untuk menyelidiki, apakah kalian ingin melawan perintah militer? Bawahan tidak berani, bawahan akan segera pergi. Hai Xiao, tinggal. Jenderal, tadi mereka semua mengeluh. Hanya kamu yang tidak mengatakan apa-apa, jika kamu masih memiliki sedikit belas kasihan terhadap istri. Pergilah dan bantu aku menyelidiki dengan baik. Kamar Mu Xinyao. Baik Jenderal, bawahan akan mengingatnya. Jenderal, ditemukan, ini adalah pil pelindung janin yang Jenderal berikan kepada istri. Untuk dimakan, tetapi tabib di istana mengatakan, ini adalah obat aborsi. Apa katamu? Obat aborsi. Bagus. Bagus, kamu ini Mu Xinyao. Aku menganggapmu seperti adik perempuan sendiri. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Membuatku secara pribadi memberikan istriku obat aborsi. Hahaha. Obat aborsi. Pergi. Kamu pergi dulu. Sekarang pikirkan baik-baik. Mu Xinyao sebenarnya tidak menyukaiku. Baru setelah aku menjadi jenderal besar, dia berusaha keras untuk menyenangkanku. Xine Yao. Ini adalah Lu Qianhu, anak teman ayah. Dia hanya seorang Qianhu. Untuk apa kamu membawanya kembali? Paman, saya telah dipromosikan menjadi Qianqi. Hanya Qianqi saja. Apa yang hebat? Kalau kamu hebat, jadilah jenderal. Lu Xiao, putriku tidak suka. Pria yang suka berkelahi, lebih baik cari tempat lain untuk tinggal. Baik. Paman, pamit. Ha. Mu Xinyao mengusirku dari kediaman Shilang. Aku dikejar-kejar musuh, tidak ada tempat untuk pergi. Bertemu dengan Xingju. Apakah kamu mau pergi bersamaku? Aku.
Setelah bertemu Xingju, barulah aku tahu apa itu cinta. Resep ini, kamu bawa pulang, rebus dan minum 3 kali sehari. Hei, apakah kamu mendengarkan apa yang aku katakan? Oh. Sedang mendengarkan. Kenapa bodoh sekali? Aku jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Xingju. Tidak peduli nasihat para pejabat, bersumpah untuk menikahinya. Xingju, aku mencintaimu. Meskipun sekarang aku hanya seorang prajurit biasa, tapi suatu hari nanti, aku pasti akan menjadi seorang jenderal besar. Saat itu, maukah kamu menikah denganku? Baik, aku akan menunggumu menjadi jenderal besar, lalu datang untuk menikahiku. Xingju. Kaisar akhirnya mengangkatku sebagai jenderal besar. Lihat, Lu Xiao, selamat ya. Xingju. Aku akhirnya bisa menepati janji kita. Tapi pada hari aku diangkat sebagai jenderal, Mu Xinyao tiba-tiba datang ke kediamanku. Lu Xiao. Xinyao bilang sudah lama tidak melihatmu. Sedang merindukanmu. Ingin tinggal di kediaman jenderal selama beberapa hari. Baiklah. Xinyao, kediaman jenderal ini sangat besar. Kamu bisa tinggal selama yang kamu mau. Xingju. Ini adalah Xinyao, putri dari keluarga Mu Xilang. Mu Xilang telah berjasa padaku, kamu harus memanggilnya paman. Karena dia adalah putri dari keluarga paman, maka dia juga adikku. Mu Xilang, tenang saja, aku pasti akan memperlakukan adik Xinyao dengan baik. Posisi istri jenderal seharusnya milikku. Saat itu aku pikir Mu Xinyao hanya menganggapku sebagai saudara. Tanpa pikir panjang aku membiarkannya tinggal di kediaman jenderal, tapi tidak disangka 3 tahun kemudian. Kakak, pasukan barbar sudah masuk. Kamu harus pergi dengan pengawal rahasia. Kalau aku pergi, kamu bagaimana? Aku tidak apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir. Kamu sedang hamil. Baiklah, aku akan pergi dulu. Aku akan segera memanggil Lu Xiao untuk menyelamatkanmu. Wan Xingju. Apa yang tidak bisa aku dapatkan? Kamu juga jangan berharap bisa mendapatkannya. Hahaha. Ayo, tangkap aku. Serang. Tolong. Lepaskan aku. Xian Yao. Siapa yang membuatmu seperti ini? Ah. Wan Xingju. Mu Xian Yao. Karena aku jadi jenderal, baru mau sama aku. Semua ini, semua rencananya dia. Xingju. Sekarang pasti kau sangat membenciku, ya? Tak apa, Xingju.
Aku ingat kehidupan sebelumnya. Setelah aku hukum Mu Xinyao, semua akan kembali seperti dulu. Xingzhu, haruskah kau pergi? Meski cerai, tinggallah di ibu kota. Aku jamin, Lu Xiao takkan pernah melihatmu lagi. Tak usah, Yang Mulia. Aku hargai niatmu, tapi aku tak mau terus tinggal di tempat yang menyedihkan ini. Sayang selalu berakhir dengan pedih. Kalau kau sudah bulat, aku akan antarmu sekali lagi. Tenang, Lu Xiao ke ke depannya. Takkan tahu kemana kau pergi. Terima kasih, Yang Mulia. Heiner. Han yang luas seperti samudra. Xingxiu. Anak kita namai Han ya? Pulang melihatmu dan anak, sama sekali tak capek. Kalau bukan kau yang biar barbar masuk istana, Bukan, Xinyao pasti takkan mati. Dasar wanita licik. Aku saja hampir tertipu. Kau suka sekali bergaul dengan suku barbar? Coba rasakan sendiri barbarnya mereka. benci atau cinta. Semua berakhir di kehidupan ini saja. Nyonya, itu Jenderal Lu. Berhenti. Xian Yao. Ayah, Lu Xiao, kau mau apa? Lepaskan putriku. Keluarga Mu mengkhianat negara. Berani tanya aku mau apa? Kemarin barbar masuk istana, ulah putrimu yang bajingan ini. Xian Yao minggir. Jangan asal bicara. Justru kau yang mau memperkosa putriku. Malah menyalahkan dia. Kalian ayah anak ini benar-benar serasi. Sama-sama tukang bohong tanpa malu. Cepat minggir. Aku bawa wanita berdosa ini ke istana minta hukuman. Berani halangi aku menjemput nyonya? Sebelumnya sudah menggantikan yang mulia. Menghukum seluruh keluargamu. Cepat minggir. Xian Yao. Jenderal Lu ini benar-benar seperti dewa kematian yang tampan. Wah, dia bahkan tega melakukan itu pada wanita itu. Tindakan yang begitu kejam. Tadi aku sengaja mendekat untuk melihat wanita itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak ada sejengkal kulit yang utuh. Anggota tubuhnya terkulai ke tanah, sepertinya semuanya hancur. Wanita apa? Jenderal Lu bilang, itu adalah pemberontak. Begitu banyak orang mati di istana, wanita itu juga tidak perlu dikasihani, nyonya. Ayo kita pergi. Jauh. Jenderal, nanti ketika bertemu nyonya, kamu harus benar-benar meminta maaf. Selama ini, kamu tidak tahu berapa banyak penderitaan yang dialami nyonya. Xingzhu pasti sangat sedih. Aku pasti akan meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Asalkan dia memaafkanku, aku akan melakukan apa saja. Xingzhu.
Jenderal, sudah waktunya pergi. Lu Xiao, sampai jumpa. Dari ujung langit ke ujung bumi, kita tidak akan bertemu lagi. Jenderal, ada apa? Tidak ada apa-apa. Hanya saja orang di dalam kereta itu terlihat agak familiar. Mungkin kamu salah lihat, ayo pergi. Nyonya masih menunggu kita di istana. Xingzhu, ayo. Perlutetlah. Xingzhu, aku datang. Aku membawa penjahat ini untuk meminta maaf padamu. Xingzhu, keluarlah. Permaisuri. Di mana Xingzhu? Kamu terlambat. Xingzhu sudah pergi, kamu tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Pergi. Kemana? Xingzhu tidak ada? Xingzhu. Xingzhu, aku tahu kamu ada di sini. Aku tahu kamu selalu marah padaku. Tapi aku juga tidak ingin membuatmu marah. Jangan marah padaku lagi ya. Xingzhu, aku sudah membawa penjahat ini untuk meminta maaf padamu, Xingzhu. Siapa yang berani menghalangiku? Xingzhu sudah pergi. Yang Mulia telah mengizinkannya untuk bercerai. Mulai sekarang, dia bukan lagi istrimu, Lu Xiao. Tidak mungkin. Aku sudah menghukum wanita ini. Mengapa dia masih tidak mau memaafkanku? Masalah antara kamu dan Xingzhu bukan hanya tentang Mu Xiao, tapi tentang kamu sebagai suaminya, tidak mencintainya, tidak mempercayainya, tidak melindunginya. Lu Xiao, kapan kamu akan bisa mengubah sifat sombongmu ini? Bahkan jika kamu menghukum, Seratusmu Xayanyao Pun tidak akan berguna. Kerusakan yang kamu lakukan pada Xingzhu tidak bisa diperbaiki. Dulu, kamu membawa Xingzhu ke hadapan Yang Mulia untuk meminangnya. Aku pernah bertanya padamu, bagaimana jika cinta antara suami istri hilang? Kamu bilang, kamu akan mencintai Xingzhu seumur hidupmu. Tapi tidak. Cinta di masa muda memang dalam, tapi seiring waktu, cinta akan hilang, hanya kepercayaan yang bisa bertahan seumur hidup. Tapi kamu membawa suku barbar ke istana, hal besar seperti ini, kamu hanya mendengar 2 kalimat fitnah dari Mu Xiao dan menyalahkan semuanya pada Xingzhu. Pernahkah kamu mendengar penjelasannya? Aku bertanya padamu, Lu Xiao. Pernahkah kamu menyesal? Aku menyesal. Tapi aku hanya terbawa oleh perasaan masa mudamu. Lu Xiao, jika kamu benar-benar mencintainya, biarkan dia bebas, ini adalah surat terakhirnya untukmu. Berhati-hatilah. betapa masa lalu tidak bisa dikejar. Xingzhu. Aku salah, baiklah. Pelayan, bawakan secangkir teh dan sepiring kue. Baik. Ceritanya bagus, penceritanya memang berbakat. Dikatakan Jenderal Lu Xiao yang gagah berani. Terbelenggu oleh cinta,
meninggal berlutut di depan istana. Sang menyedihkan dan patut disesali. Nona, apakah kue di toko kami tidak sesuai dengan selera Anda? Tidak ada apa-apa. Ini uang teh. Seru sekali, tidak perlu ditonton lagi. Saya tidak akan mendengar lagi tentang urusan orang lama. Mulai sekarang, semuanya dimulai dari awal. Wakil Lin, benar-benar tidak memberitahu Nyonya? Sebenarnya, Jenderal dia. Tidak perlu. Wasiat Jenderal sudah terpenuhi. Jenderal, mohon tarik kembali perintahnya. Setelah saya pergi, semua harta di kediaman Jenderal akan menjadi milik Xingju. Kalian harus melindunginya seumur hidup. Yendrel. Saya bilang pergi. Pegang tanganmu. Dan hidup bersamamu sampai tua. Xingzhu. Saya datang untuk menebus dosa saya. Ayo kita pergi. Ya.